Hai teman-teman, sahabat akal sehatku. Pada umumnya, pemerkosaan didefinisikan sebagai kejahatan dengan korban wanita. Kasus perkosaan dengan korban pria biasanya hanya terjadi apabila pelakunya juga pria. Apalagi tidak pernah ada catatan sejarah pemerkosaan yang dilakukan oleh wanita kepada pria. Namun, meskipun secara teori nampaknya tidak mungkin, kasus pemerkosaan wanita kepada pria benar-benar terjadi. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 kasus perkosaan yang dilakukan wanita kepada pria. Pada 30 Maret 2013, seorang pemuda asal Toronto, Kanada yang berusia 19 tahun mengalami kejadian tidak menyenangkan ketika berada di dalam klub malam. Pemuda itu lalu bertemu 4 perempuan yang menawarinya pulang. Alih-alih merasa bahagia bak playboy yang dikelilingi wanita, pemuda itu kemudian dianiaya dan diperkosa saat di parkiran mobil. Seminggu setelah kejadian, pemuda malang itu baru melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian. Menurut polisi, di saat para pria mungkin berpikir bahagia diserang banyak wanita, pria itu justru mengalami trauma lantaran aksi brutal tersebut. Seorang pelayan berusia 23 tahun bernama Halil di daerah Clifton, Pakistan, mengalami kejadian buruk akibat ulah para wanita. 27 Januari 2009 yang lalu, Halil sedang mengantarkan makanan ke sekelompok wanita yang menunggu di dalam mobil di lapangan parkir restoran. Dilansir dari laman Daily Telegraph, semenjak itu keempat wanita di dalam mobil tersebut meminta Halil mengantarkan makanan ke tempat hunian mereka setiap harinya. Berniat ingin tahu di mana rumah keempat wanita itu, Halil pun masuk ke mobil dan sesampainya di rumah, dia diberi susu yang rupanya mengandung obat bius. Selama 4 hari lamanya, Halil dipaksa menuruti nafsu bejat para wanita yang berasal dari kalangan atas itu, hingga dia dibuang di sungai Wayumabad. Pada Oktober 2011, Zimbabwe digegerkan dengan ulah 3 orang perempuan yang telah memperkosa belasan pria. Diketahui, kasus ini sudah terjadi semenjak tahun 2010. Saat ditangkap di kawasan Gweru, polisi menyita 33 kondom berisi air mani 17 pria tersebut. Dari ketiga wanita gila, menurut para korban, ketiga wanita itu awalnya menawarkan mereka minuman hingga pingis. Usut punya usut, ketiga perempuan yang bernama Rosemary Chakwirja, Sophie Nukwera, dan Nestasi Nukwera itu diduga dalam aliran sesat yang memang menggunakan air mani untuk dijadikan ritual agar terhindar dari nasib buruk. Emma Yartini alias Mai Bintini Mansur, wanita berusia 38 tahun, didakwa memperkosa 6 pria ABG dan kini divonis 8 tahun penjara. Kasus yang terjadi di Bengkulu ini bahkan dianggap menggegerkan karena pertama kali terjadinya di Indonesia. Menurut penuturan Mai, dia mengaku tak puas dengan suaminya. Untuk memuaskan nafsunya, Mai rupanya menggoda para pria muda itu terlebih dahulu agar terpancing syahwatnya, hingga akhirnya mereka dipaksa melayani Mai. 6 pemuda mengaku sebagai korban aksi Mai yang sudah terjadi sejak April 2011 sampai September 2012 itu. Mai melakukan aksi gila ini tak hanya karena sang suami yang diabetes sudah tak mampu. Rupanya, perbuatan itu nekat ia lakukan karena suaminya dulu sering selingkuh saat sehat. Akibat skandal mesum, para korban yang masih remaja sampai menderita penyakit kelamin. Seorang pria bernama Victor mungkin akan mengubur selama-lamanya keinginan untuk merampok lagi.
karena saat pria Rusia berusia 32 tahun itu berniat merampok toko kecantikan pada 14 Maret 2009 silam, dirinya justru menjadi korban pemerkosaan. Dilansir dari laman Russia Today, pemerkosaan itu bermula ketika Viktor hendak merampok toko milik Olga yang terletak di kota Meschov. Ketika Viktor datang, seluruh karyawan dan pengunjung ketakutan sehingga mereka memilih menuruti permintaan Viktor yang meminta uang pendapatan toko. Namun Viktor tak tahu jika Olga sang pemilik adalah penyandang ban kuning kareta. Tanpa kesulitan, Olga langsung melumpuhkan Viktor dan menyekapnya di ruang peralatan. Saat seluruh karyawan pulang, bukannya Olga melapor ke polisi, Olga malah menyuruh Viktor melepas celana dalam dan selama 3 hari dipaksa memuaskan nafsu Olga. Bahkan, Viktor sampai dipaksa minum obat kuat. Setelah diusir, Viktor langsung ke rumah sakit karena merasa alat kelaminnya sakit dan melaporkan ke kantor polisi. Tak terima, Olga pun melaporkan balik Viktor atas tudingan pencurian. Alhasil, mereka berdua mendekam di penjara yang sama.